Nah, berikut ini akan saya bacakan secara detail tentang bentuk penodaan agama yang disangkakan kepada Sukik Nur dan Bambang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Nur Sukik dan Bambang Tri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian atas dasar sara dan penodaan agama. Banyak yang bertanya, penodaan agama seperti apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Nur Sukik? Ajaran agama apa yang telah dinodai oleh kedua orang ini? Baik, Mabes Polri telah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan tuduhan pidana atau dugaan pidana yang dilakukan oleh Sukik Nur dan Bambang Tri ini, yakni terkait dengan podcast yang mereka lakukan pada beberapa hari yang lalu di channel YouTube-nya Sukik Nur ini. Keduanya dianggap telah menodai agama atas beberapa poin-poin yang tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Oleh karena itulah kemudian atas keterangan beberapa saksi ahli para ulama, keduanya disangka dengan tindak pidana penodaan agama. Nah, berikut ini akan saya bacakan secara detail tentang bentuk penodaan agama yang disangkakan kepada Sukik Nur dan Bambang Tri. Barreskrim Polri telah menetapkan Bambang Tri dan Sukik Nur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Adapun unsur penistaan agama itu terdapat di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan oleh Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul Gus Nur _2 Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang saling merasa benar seperti yang dikutip Detikcom dari laman resmi perbandingan Madhab Yunida Gontor. Pada video itu Bambang Tri Mulyono menyinggung soal ijazah Presiden Jokowi. Dalam video berdurasi 45 menit 12 detik itu, Bambang bersumpah rela mati jika ijazah Jokowi tidak palsu. Sampean berani ngomong demi Allah juga ya, kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani? Tanya Gus Nur. Berani, dalam kurung ngomong di atas Al-Quran. Berani. Gak ada soal, bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB, ya Allah saya, kalau ijazahnya Jokowi tidak palsu, saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit. Kata Bambang dalam video tersebut seperti dilihat Detikcom hari Kamis kemarin. Atau bahkan kok kurang cepat 5 menit lagi, itu Fadri saksinya. Sudah 5 menit lagi, sudah kamu tidur, dia komentar gitu tambahnya. Kemudian, di bagian cuplikan video itu, ada adegan Gus Nur menuntun Bambang mengucapkan kalimat mubahalah. Dalam pernyataannya di bawah Al-Quran dan dituntun oleh Gus Nur itu, Bambang menyatakan siap hidupnya hancur jika pernyataannya merupakan fitnah. Konstruksi perkara. Berdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, kegiatan mubahalah yang dilakukan atau dipertontonkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat ketentuan untuk dilakukannya mubahalah dalam ajaran agama Islam. Anggapan tersebut berasal dari sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik. Oleh karena itu, penyidik menyimpulkan Gus Nur dan Bambang melakukan perbuatan penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam. Tak hanya itu, penyidik juga menganggap tindakan Gus Nur dan Bambang memposting video tindakan yang dinarasikan sebagai mubahalah tersebut sebagai bentuk mengajarkan sesuatu bagian dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan agama Islam. Penyalahgunaan itu menurut penyidik dapat terjadi dalam bentuk penggunaan simbol,
praktik peribadatan, termasuk penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam, terutama untuk kepentingan yang bertentangan dengan tuntunan agama dan bertentangan dengan keimanan. Oleh karena itu, penyidik memandang Gus Nur dan Bambang Tri telah secara sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan praktik dan simbol ajaran agama Islam untuk mengajak masyarakat mengikuti kepentingan mereka dengan berusaha meyakinkan publik atas satu atau dua atau seluruh materi sumpah yang mengandung dusta. Hal ini menurut penyidik termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama. Gus Nur dan Bambang hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan belum ditahan. Kasus ini awalnya berdasarkan laporan polisi nomor LP sekian pada 29 September yang lalu. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Kalau pasal ini, pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 ini ancaman hukumannya bisa 10 tahun penjara loh. Guys, salahnya siapa? Cocot tidak dijaga ya. Akibat dari cocot bodolnya mereka sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan rezim. Tidak ada kriminalisasi, tapi kalian yang berbuat kriminal. Sebelumnya Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada hari Kamis sore tanggal kemarin ya, jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Bambang ditangkap di sebuah hotel. Oke, itu ya. Ini persis seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi apa yang Sugiknur dan Bambang Tri lakukan terkait dengan mubahalahnya itu memang berpotensi penodaan agama. Karena ia melakukan sumpah mubahalah tidak seperti syariat, ketentuan, aturan yang ada di dalam agama Islam. Entah dari mana, tuntunan siapa, siapa yang diikuti oleh Sugiknur ini, sehingga kemudian gemar sekali melakukan mubahalah dengan cara sendiri, dengan caranya sendiri, tuntunannya sendiri seperti itu. Oke, sudah banyak yang memperingatkan Sugiknur terkait dengan mubahalahnya itu, tapi sekian waktu, lebih dari 1-2 tahun saya kira, tidak pernah didengarkan. Dan akhirnya hari ini Sugiknur menuai perbuatannya sendiri, menuai hasil dari cocot bodol yang tidak pernah mendengarkan masukan bimbingan orang lain, merasa benar, merasa pinter, merasa sok. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang tidak jelas sanad keilmuan agamanya. Maka sudah tepat saya kira Polri menetapkan dua orang ini ke dalam dugaan tindak pidana penistaan agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.